Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, izin saya mewakili teman-teman. Saya sendiri Andi Muhammad Dade. Teman saya ini Takdir. Ya. Jadi Bu, di sini maksud kami untuk berembuk sini untuk mendiskusikan tentang modul ajar kami Bu yang berbasis atau pendekatan tentang CRT. Jadi nanti masing-masing dari kami akan menunjukkan hasil RPP yang kami buat, modul ajar yang kami buat. Nanti tinggal Ibu mengoreksi apakah mana yang harus ditambahkan ataupun mungkin harus dikurangi atau bagaimana Bu. Mungkin dari ujung. Baik Bu, ini pembelajaran yang telah saya buat berdasarkan pembelajaran yang sudah pernah saya buat, cuma saya update menggunakan pendekatan CRT. Jadi pada modul ini mata pelajaran yang termuat adalah matematika Bu, mengenai volume dalam ruang. Dan untuk pendekatan CRT-nya itu saya masukkan pada bagian LKPD Bu. Ini Bu seperti ini. Itu CRT itu apa? Yang kultur apa tadi? Untuk relation responsive teaching. Jadi pembelajaran ya berbasis budaya. Berarti materi itu atau pembelajaran itu dia terintegrasi dengan budaya. Iya, betul. Dia lebih ke pendekatan ya, bukan ke model. Berarti kalau dia pendekatan bisa masuk di item mana saja, tidak mesti di proses di langkah-langkah pembelajaran. Berarti ya kan ya saya juga pernah ini kan yang kayak rumah adat bisa mungkin bagian kalau dia yang bangun ruang kan bangun bentuk-bentuk bangun datar atau bangun ruang di rumah adat yang apakah dia berbentuk persegi atau segala macam kan. Kenapa ngambil rumah adat aja? Kan ada di Canva saya lihat. Oh, yang ada aja. Kan lebih bagus. Saya pikir kalau yang lebih ke budaya, kenapa nggak ambil rumah adat yang ada di Sulawesi Tenggara saja? Yang ada paling dekat ini Bu, Toraja. Oh iya begitu. Sulawesi. Jadi akan memperkenalkan unsur budaya. Terus ini bukan saya buat ini kan sesuai tingkat pemahaman. Jadi saya buat 3 jenis LKPD Bu. Ini untuk yang klasifikasi rendah. Ini pertama kan memperkenalkan rumah adat. Terus soalnya ini harus dibantu dengan ini gambar. Terus yang untuk kategori sedang itu tidak pakai ini Bu, tidak pakai gambar ini. Terus yang LKPD tingkat tingginya gini Bu, membandingkan antara kedua rumah adat tersebut. Kira-kira Bu, menurutnya Ibu bagaimana? Membandingkan ini dari sisi apanya? Kan mereka disuruh hitung. Maksudnya hitungnya 2. Pertama rumah adat Aceh, rumah Aceh. Yang kedua menghitung rumah adat Tongkonan. Ya. Terus mereka bandingkan dari hasil caranya. Berarti mereka menghitung volume dari kedua bangun itu mana yang lebih besar, yang antara keduanya ini. Kira-kira Bu kalau untuk memberikan tingkatan sudah bisa begini atau bagaimana Bu? Kalau dari sisi tingkatan ini kelas 6 ya, Anda salah. Iya Bu, tapi kalau dari kan volume bangun ruang masuknya ada kelas 5 Bu. Oh ada di kelas 5 ya. Iya, kalau dari sisi pengklasifikasian berdasarkan kompetensi awal ya sudah ada di dalamnya sudah terikut. Berarti Bu bisa dimasukkan begini nih? Iya. Mungkin ini buku dari saya. Berarti kita CRT-nya masuk di LKPD ya? Iya Bu. Tingkatan itu saya buat begini. Yang ini ada alat-alat bantunya, ini baganya. Sebenarnya kalau di prosesnya juga kan sebenarnya bisa masuk ya untuk menjelaskan itu kan. Ada lebih spesifiknya di LKPD dia terlihat ya.
Ya. Baik Bu, mungkin dari saya terima kasih Bu. Oke. Oke. Jelas. Jadi tadi saya ambil modul kelas 4. Beli. Iya. Awalnya tuh saya bingung karena ini kan materinya tentang ekonomi. Jadi agak sulit Memasukkan budaya. budayanya. Tapi di sini kan saya sudah petakan berdasarkan kesiapan belajarnya dan saya akan melakukan diferensiasi proses. Jadi Bu, di sini eh, ya, langsung saja ya Bu di kegiatan pembelajarannya. Nah, di awal itu Bu, saya menanyakan kabar siswa itu menggunakan bahasa daerah masing-masing. Apa kabarnya? Jadi yang orang Bugis menjawab dengan bahasa Bugis. Nah, terus eh, saya juga menyanyi menggunakan bahasa daerah bahasa ini yang mulai dari Samula, pas Sulawesi Tenggara. Terus untuk di kegiatan intinya Bu, kan saya pakai modal PBL. Jadi di situ awalnya saya menampilkan video tentang makanan khas ini Sulawesi Tenggara, yaitu songgi. Saya masukkan, saya tayangkan video bahwa songgi ini memang berasal dari Sulawesi Tenggara. Nah, dalam proses pembuatannya itu nanti masuk kegiatan alur ekonomi. Nah, dari produksinya sagu diolah, nanti ada distribusinya, terus ada produksinya. Seperti itu. Mungkin bagian itu saja. Jadi Kalau lebih ke prosesnya ya. iya. Terus kalau di pada saat ininya, misalnya kayak itu tadi kan bisa saja di LKPD-nya juga misalnya misalnya itu kan untuk spesifikasi di apa makanan di makanan. Iya. Mungkin di kegiatan yang lainnya mungkin bisa mengambil eh, culture atau budaya dari suku yang lain ada? Enggak ya? Belum ada. Mungkin ada masukan dari Ibu. Apa ya? Kalau iya, yang kayak yang saya temukan dari itu ini sih Bu, tapi belum menemukan referensi lain terhadap materi ini Bu. Nah, agak Tapi sebenarnya kalau dari sisi prosesnya kan sudah, artinya menggambarkan bagaimana proses sinonggi itu bisa sampai kita konsumsi kan. Iya, iya. Mulai dari dia produksi, kemudian setelah diproduksikan pastinya dijual atau didistribusikan. Iya. Distribusikan sampai ke konsumen. Terus kan saya bagi LKPD ke tiga kemampuan tuh. Kalau yang kemampuan tinggi dan sedang tadi pakai kasus. Nah ini yang kemampuan rendah saya tampilkan kayak gambar Bu. Oh iya. Ini juga ada salah satu gambar. Nanti mereka tuliskan saja alur ekonominya. Berarti mulai dari kegiatan produksinya, Ini bagaimana seperti itu juga. karena yang di dalamnya memang iya ya yang berbasis budaya itu kan memang gampang-gampang susah tuh kalau Iya. mau mengintegrasikan. Iya, mungkin kalau memang materinya tentang budaya kayak bahasa Indonesia, teks narasi, atau mungkin lebih IPS. ini, ya. Kalau ini kayak agak sulit. Kan sebelumnya Bu, topik sebelumnya itu kita membahas pendekatan TAR. Nah, dari situ katanya dari modul itu bisa langsung kita selipkan CRT-nya. Nah, jadi saya tidak mengubah modulnya Bu, tetap saya gunakan TAR dan Tinggal dimasukkan unsur budayanya. Iya. Seperti itu Bu. Namanya kreatif. Mungkin ada masukan-masukan lagi dari Ibu. Kalau dari saya, kalau dari sisi prosesnya kan tadi sudah jelas, dia lebih ke untuk integrasi budayanya kan masuk ke di makanan khas. Iya, makanan. Kemudian nanti bisa juga mungkin selain makanan khas yang menjelaskan terkait dengan proses kegiatan ekonomi yang ini kan sebenarnya kan ada nggak kayak tradisi sesuatu dari suatu apa misalnya suatu suku ketika mereka melakukan aktivitas jual beli atau kegiatan ekonomi, nggak ada ya yang spesifiknya. Belum menemukan, tapi kayaknya bisa sih Bu kayaknya. Tapi kalau untuk sementara kan dia sudah maksudnya kan sudah masuk
ininya budayanya tuh terkait dengan makanan khas itu tadi ya. Iya. Nanti kalau mungkin yang kedepannya dapat yang lebih lebih inovatif lagi ya mungkin bisa nanti ditambahkan. Kalau dari saya cukup. Makasih Bu. Kalau bisa ya Bu, ini juga tentang ASEAN, jadi capeknya di luar negeri. Jadi saya bingung juga mana memasukkan unsur budayanya. Jadi ya, jadi saya hanya pakai di pembuka saja sebagai lagu daerah saya pakai untuk kulturnya. Misalnya jadi tanah mulia saja. Saya bingung juga kalau di ASEAN kan apa materiku peranan posisi Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Hanya kemarin hanya saya sempat singgung hanya batik, tapi ini saya tidak kaitkan juga dengan kain-kain tenun daerah sih, dan sekitar yang sisa-sisa sekitar. Sebenarnya bisa kok dari ASEAN. ASEAN kan masih spesifikasinya ke Indonesia. Di Indonesia kan terdiri dari bermacam-macam pulau juga atau bermacam-macam daerah yang memiliki keanekaragaman. Sebenarnya bisa. Nah, jadi peranan Indonesia misalnya karena sekarang misalnya batik itu diakui sebagai ini sebagai apa? Apalagi itu kayak dunia itu kayak itu. Kemudian yang kedua ada lagi itu makanan atau apa itu. Jadi jadi bisa saja memasukkan itu kan karena fokusnya apa skopnya dalam skop yang luas di Asia Tenggara, ASEAN, maka mungkin untuk ke culture-nya lebih ke culture Indonesia secara umum. Jadi tidak mesti ke spesifik ke daerahnya toh. Jadi ya bisa saja batik, kemudian mungkin dari makanan yang itu kemudian makanan itu merupakan ciri khas dari Indonesia, tetapi kemudian bisa ini kan oleh negara-negara lain. Tapi tidak harus ke budaya anak murid-murid kita kaitannya. Nggak mesti, Tidak mesti. karena kan dia karena tergantung dari materinya kan sebenarnya eh, bagaimana pintar-pintarnya kita mengkonekkan, mengintegrasikan materi yang kita bawakan dengan ciri khasnya misalnya kalau dari sisi culture tadi ya ke culture-nya Indonesia. Nah, misalnya kayak kita kan peranan Indonesia di dalam negara-negara ASEAN. Nah, jadi kan misalnya salah satu peranan Indonesia di dalam bidang budaya, misalnya menjadikan batik itu sebagai apa, kayak gitu. Hanya kemarin sempat saya batik di Batam, jadi terdekat dengan Singapura, jadi komoditas yang paling unggul itu di Indonesia adalah batik. Jadi bisa diperkenalkan lebih luas lagi. Iya. Tapi untuk dengan anak murid mungkin agak jauh ya, karena dengan suku mereka yang berbeda. Nanti kan tinggal pendalamannya setelah menjelaskan tentang batik itu sebagai ciri khas Indonesia di kancah internasional. Nah, setelah itu kalau kita masuk spesifik lagi ke Indonesia, maksudnya apa ya keanekaragaman pakaian adat Indonesia atau pakaian daerah Indonesia itu bukan hanya batik. Hanya saja batik ini yang sudah dikenal di mancanegara, tetapi ada kebudayaan lain atau budaya lain yang itu masih banyak yang dimiliki oleh Indonesia yang itu belum dieksplor atau belum diperkenalkan ke mancanegara. Jadi bisa masuknya ke situ. Masuk situ ya. Baik. Ya, kalau taruhnya begini, Iya. bagi kelompok, kalau yang tingkat tinggi itu hanya diperhatikan sedikit, kemudian dibuat bekerja mandiri. Sedang juga begitu, kalau rendah dia lebih ketat pengawasan. Dengan di bawah bimbingannya guru. Ya, Iya. itu saja. Tinggal dikembangkan saja toh kalau untuk penjelasannya untuk spesifikasi kebudayaannya itu yang di Indonesia toh. Makasih, Bu. Iya, oke.
mengambil materi, saya Bu ngambil materi tentang ini masyarakat di daerahku, mata pelajaran UPAS. Kalau untuk pendekatan CRT-nya itu Bu, yang pertama saya ada di pertanyaan pengantin Bu, di mana daerah tinggal, kondisi geografisnya di sana bagaimana. Kemudian ini Bu, untuk kegiatan pendahuluan. Biasanya itu Bu, seperti memainkan salah satu lagu daerah. Saya memilih lagu daerah Bimuna, Irungnya Angkot. Selanjutnya ini untuk saya kan Bu memilih PBL, mode PBL. Terus untuk kami itu untuk penyajian masalahnya guru memperlihatkan peta Indonesia dan peta Sulawesi serta didik. Nah, nanti setelah saya tunjukkan itu, saya minta peserta didik nanti ke depan tunjukkan di mana tempat tinggal mereka, maksudnya letak provinsi, ya, apa kecamatan. Terus lagi, dan saya akan bertanya apa gambar apa ini, apakah kalian pernah mengunjungi gambar bentang alam. Jadi Bu kan di dalam peta itu ada itu Bu bentang alam seperti lautan Bu, ada gunung. Saya sudah siapkan Bu medianya juga. Penampakan alam ya. Iya. Seperti ini Bu KB. Iya ya. Ini Bu KB ini kan kayak gunung, gunungan ini mungkin lautan. Selanjutnya terletak di mana bentang alam tersebut, terus pengaruh letak geografis terhadap mata pencarian tersebut. Ya, sama saya akan hadirkan video juga tentang kondisi geografis yang mempengaruhi pencarian penduduk. Kan Bu, kalau kondisi geografis itu Iya, seperti yang tinggal di misalnya gunung, ya, apa, Kak. terus mata pencariannya yang tinggal di pegunungan itu seperti apa mungkin bisa P Dan yang di pantai misalnya sebagai nelayan. Nah, untuk apa lagi Bu? Untuk pembagian kelompoknya Bu sama seperti teman-teman juga tadi. Saya bagi berdasarkan tingkat kemampuan. Terus sudah ada juga Bu diferensiasinya di sini. Kemampuan tinggi dia sedikit arahannya. Terus Bu, sama yang peserta kali ini Bu, apa lagi presentasi ya. Lagi kalau LKPD-nya itu Bu, saya kan Bu cuma menghadirkan kayak gambar begini. Ini untuk yang kemampuan tinggi. Nanti mereka menganalisis berdasarkan gambar ya. Kalau yang rendah itu, yang sedang itu saya hadirkan saja ini Bu, pesawat yang ganda. Ini terus yang rendah, ya yang rendah dia Bu saya menjodohkan saja. Yang mana ini mata pencariannya, letak geografisnya dia di mana. Terus ya. Sama ini Bu materinya juga. Nah, materinya Bu di sini mungkin juga tentang ini ada kebiasaan. Iya, Kalau masuknya di sini CRT-nya. Iya. Seperti kalau yang tinggal di daerah pantai itu kan Bu beda cara bicaranya sama yang tinggal di iya kan? Sama ini Bu kalau untuk soal evaluasi Bu ini saya masukkan saja pertanyaan sini termasuk daerah apakah tempat tinggalmu, sebutkan 2 mata pencarian penduduk di sekitar daerahmu. Ya, berarti dia terintegrasi baik di proses pembelajaran kemudian di evaluasi kan. Jadi Bu nanti saling karena referensi Kalau untuk sementara karena dia berkaitan dengan bentang alam kan dia menceritakan tentang kondisi geografis dari suatu wilayah kan. Jadi memang dia akan masuk terkait dengan itu tadi adat kebiasaannya mereka. Itu kan bagian dari
tradisinya mereka kan. Sama tadi juga Bu, alat transportasinya kan juga Bu beda kalau di ya. Kalau di apalagi kalau di pegunungan itu biasa bukan mereka pakai kuda atau sapi gitu. Tuh. Di dataran rendah dia mobil gitu. Ya, saya udah sudah Bu. Terima kasih banyak Bu. Pas juga. Ya, Bu, izin Bu. Saya mata pelajaran saya ambil itu IPAS di kelas 4. Temanya kan Indonesia Kaya Akan Budaya, kemudian topiknya itu kekayaan budaya Indonesia. Tapi saya membuat untuk mengerucut itu kepada budaya kita, budaya daerah kita di Sulawesi Tenggara. Itu dimana tertuang pada tujuan pembelajarannya. Jadi nanti yang ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama itu nanti saya buatkan PPT dan juga video. Jadi nanti tentang keberagaman budaya yang ada di daerah Sulawesi Tenggara. Jadi kayak gini, kan ada PPT-nya. Ini nanti keberagaman salah satunya tampilkan dua keberagaman agama dan sifat etnis. Dan ya nanti mereka tinggal tambahkan apalagi keberagamannya ada di Sulawesi Tenggara. Kemudian yang untuk videonya nanti ini videonya saya tampilkan semua keberagaman secara umum yang ada di Sulawesi Tenggara sehingga mereka bisa tahu keberagaman yang ada di Sulawesi Tenggara. Kemudian yang kedua dengan kegiatan nanti akan ada diskusi. Nanti dari diskusi itu dari tinggal mereka lihat apakah apa manfaat dari melestarikan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nanti pertanyaan pemantiknya juga sama seperti tadi tentang budaya yang ada di Sulawesi Tenggara. Jadi Bu, untuk dari modul saya ini untuk menggunakan pendekatan CRT itu mulai dari kegiatan awalnya atau pendahuluannya di mana menyanyikan lagu daerah karena audio. Jadi untuk menanamkan nilai-nilai budaya kepada peserta didik yang biasanya mungkin hanya lagu-lagu nasional. Jadi diselang-seling sih Bu. Iya. Ya. Kemudian nanti ada asal menggunakan PBL ada 5 langkah. Yang langkah pertama itu nanti mereka ada 3 kelompok, namun yaitu ada yang kurang, sedang dan tinggi. Namun dari kategori itu masing-masing dibagi lagi 2. Karena seperti yang Ibu bagikan kemarin kan sudah ada sesi diagnostik awal. Jadi dari situ saya ambil saja Bu. Yes. Nanti di situ misalnya visual nanti ada 2 kelompok, kemudian auditori ada 2 kelompok dan kinestetik ada 2 kelompok. Nanti LKPD-nya juga berbeda nih. LKPD-nya itu misalkan yang visual kan nanti saya berikan mereka berupa gambar yang keragaman suku budaya yang ada di Sulawesi Tenggara. Tinggal nanti di situ ada pertanyaannya Bu. Tinggal pilih salah satu dari mereka, mungkin dalam kelompok tersebut bukan hanya berasal dari laki atau budak. Nanti tinggal mereka berembuk atau diskusi apa yang mereka pilih. Mereka mengatakan, oh saya ternyata saya bisa untuk ini secara umum, jadi dia bertanggung jawab gitu. Kemudian dari budaya itu, budaya yang mereka pilih nanti mereka tinggal kemukakan apa manfaat untuk melestarikan budaya mereka. Kemudian LKPD yang kedua ada auditori. Nanti kan mereka kan lebih kepada melihat dan mendengar. Jadi nanti saya kirimkan mereka video di grup WA atau WA kelompok masing itu kelompoknya. Kemudian nanti tinggal mereka pilih dari situ mana yang mereka budaya mereka. Misalkan ada dari kalau sama seperti tadi tapi lebih kepada melihat sini. Nanti tinggal lihat manfaatnya juga. Iya. Kemudian LKPD yang ketiga ada kinestetik. Jadi di situ kan di sekolah ini kan disediakan Chromebook juga Bu. Iya. Jadi nanti saya gunakan itu untuk karena kinestetik kan lebih kepada bergerak. Jadi setelah mereka gunakan bergerak mendesain poster tentang budaya tinggal pilih sama seperti tadi budaya apa yang mereka pilih. Jadi nanti yang kayak kemampuan siswa yang rendah saya sediakan mereka bahan bacaannya dari awal sampai akhir dan mereka lebih paham oh ternyata ini yang saya ambil manfaatnya juga apa saja suku budaya yang ada di Indonesia. Kemudian nanti tes evaluasinya ya tentang seputar kebudayaan mungkin 5 nomor saja kita coba. Kalau dia materinya tentang budaya kan memang tidak perlu mencari lagi karena dia sudah terintegrasi. Integrasi tinggal ambil saja mempersempitnya mungkin kan Lebih spesifik lagi. mungkin ada
masukan atau tambahan? Eh, Kayaknya cukup deh karena ini nih tadi saya bilang karena dia sudah materinya tentang budaya jadi tidak ya paling tinggal menspesifikasikan misalnya dari aktivitas yang dilakukan maksudnya siswa kan dijelaskan bahwa di misalnya Sulawesi Tenggara itu terdiri atas beberapa suku dan setiap suku itu memiliki ke budaya yang berbeda-beda apakah itu dari pakaian adat budaya apa makanan tarian maupun upacara adat dan seterusnya jadi tinggal tinggal dispesifikasikan Iya. saja. Jadi sudah terinclude di dalamnya itu untuk CRT-nya. Dan mereka tidak meraba-raba lagi Iya. mungkin kayak di Aceh, kita tidak tahu Aceh. Ya, untuk spesifikasinya di Sulawesi Tenggara. Mudah-mudahan ya harapannya karena sekarang kan anak-anak jangankan jauh-jauh Iya, di luar wilayahnya di kota di anunya saya sendiri karena dia belum tahu. Jadi lebih pada perkenalkan mereka. Ya. Eh, terima kasih. Oke, tinggal di action kan. Iya. Ini mau diajak di ini Iya, nanti dipraktekkan lagi. Oh, dipraktekkan di mana? Di kelas? Oh, Di bersama tim. Oh, saya kira di kelas. Jadi sebentar mungkin kita mau mengikuti. Oh, iya. Tapi tidak perlu ada saya, toh? Iya, Bu. Terima kasih. Yang kelompok satu sudah selesai aja. Hmm. Izin Bu, mungkin itu saja dari modul ajar yang kami buat. Mungkin Ibu terakhir berikan penguatan untuk kita mungkin apa tentang modul yang kita mungkin ada tambahan langkah-langkahnya atau Kalau saya melihat dari apa yang sudah disusun oleh adik-adik semua tadi, karena dia targetnya itu adalah bagaimana modul ajar itu menggunakan pendekatan CRT. Jadi karena pendekatannya berbasis kultur atau budaya. Nah setelah saya lihat tadi itu kan rata-rata sudah menampilkan itu meskipun kan tidak full semuanya misalnya di dalam satu rangkaian pembelajaran itu misalnya baik di kegiatan pendahuluan, kegiatan inti maupun penutup semua terintegrasi tetapi ada part-part yang memang CRT-nya itu sudah masuk. Nah sebenarnya kan sama seperti pembelajaran apa ya kalau di mata kuliah itu etnopedagogik ya. Nah, di situ juga kan sebenarnya masuk juga seperti itu. Tidak mesti di rancangan pembelajarannya itu tidak semuanya. Intinya sebenarnya kan arahannya supaya siswa itu dia paham terhadap budayanya kan. Jadi karena maksudnya di tengah arus globalisasi hari ini kan kadang siswa itu dia sudah lupa dengan bahasanya sendiri, dengan budayanya sendiri dan sebagainya. Nah, untuk modul ajarnya pada dasarnya semua, maksudnya kalau targetnya untuk CRT itu semua sudah tergambar, tinggal actionnya saja. Dan semoga lebih baik lagi. Mungkin cukup dari saya. ini nggak tambah? Terima kasih Bu dan waktunya dari Ibu. Meluangkan kami untuk diskusi modul kami. Terima kasih sekali lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini